Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu penegakan hukum yang berkeadilan? Sudah tidak asing lagi, bukan? Dan gimana sih penerapannya di Indonesia sendiri? Sudahkah terlaksana dengan baik atau belum? Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas lebih lanjut tentang materi tersebut. Penasaran bukan? Yuk kita simak dengan baik pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 TMT2D Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya sendiri, Risma Aulia Korenisa, Aska Amalia Nabila, dan Anji Arzini Hayati A'lam. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai 5 poin submateri penegakan hukum yang berkeadilan. Apa itu? Yuk kita simak pembahasannya. 1. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Materi yang pertama adalah konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Keadilan pada dasarnya berarti menertibkan atau menyatukan mereka sesuai dengan bagian-bagian mereka. Keadilan juga dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan manusia yang melibatkan kewajiban untuk diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan keadilan, kehidupan orang-orang di negara dan di negara bagian menjadi lebih baik. Menurut John Rawls, ada 3 faktor utama yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu yang pertama, perimbangan tentang keadilan, yang kedua, kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan Sabahuddin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Cronenberg, yang dapat diidentifikasi dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi yang pertama materi hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang kedua aparatur penegak hukum yakni hakim, jaksa, polisi, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, yang ketiga sarana dan prasarana hukum, dan yang keempat budaya hukum. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertera pada pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan pasal 25. Juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 ada pula badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam teori tujuan negara, umumnya ada 4 fungsi pemerintah yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban keamanan, yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang ketiga, pertahanan, yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yaitu penegakan peradilan fungsi negara dalam bidang keadilan dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum. Fungsi ini dilakukan atas dasar hukum melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana. Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, Indonesia memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau Tipikor. 2. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat.
supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya, diimplementasikan dengan adanya peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, masih ada perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Belum maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang kelima, juga pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sehingga, bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan, supaya semua orang diperlakukan adil, supaya tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Penegakan hukum di Indonesia harus dan wajib dipertegas tanpa memandang status sosial atau kuasa pihak terkait, sehingga merugikan pihak lainnya. Jika hukum ditegakkan dengan keadilan, maka hukum akan dijunjung tinggi di masyarakat. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Untuk memungkinkan negara melaksanakan tugasnya di bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, aturan telah dirancang yang disebut aturan hukum. Tujuan mengatur warga negara kita menjalankan pemerintahan negara. Ada dua departemen hukum. Yang pertama yaitu hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang atau individu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara atau organ negara atau hubungan dengan individu yang mewakili kepentingan publik. Hukum sendiri bertujuan untuk mengatur kehidupan dan perintah orang. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib, hukum harus diterapkan atau ditegakkan secara konsisten. Penegakan hukum terutama bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa dirinya memiliki hak untuk dilindungi. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. 1. Unsur keadilan. Pelaksanaan hukum harus bersikap adil. Yang kedua, unsur kemanfaatan, yaitu hukum harus bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, yaitu hukum kepastian. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Di Indonesia, pemerintah tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi juga harus aktif memberikan nasihat hukum kepada semua orang, sehingga orang menjadi sadar akan hukum. 1. Lembaga penegakan hukum. A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Kehakiman, Dua, lembaga peradilan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur dan pendidikan kewarganegaraan, mengikat setiap orang yang harus dipatuhi demi kesejahteraan dan keharmonisan semua warga negara. Karena pentingnya berbagai jenis lembaga peradilan dalam membantu menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan makmur, pemerintah dibantu oleh banyak elemen masyarakat yang berjuang untuk menegakkan hukum. Macam-macam lembaga peradilan. 1. Pengadilan umum atau pengadilan sipil. 2. Pengadilan tata usaha atau PT-UN. Yang ketiga, pengadilan agama. Yang keempat, pengadilan militer. Yang kelima, pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi. 4. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. D. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyak masalah yang terjadi sebagai subjek hukum, baik individu maupun kelompok masyarakat. Yang tidak baik, maka tidak terpuji atau dipermasalahkan, menunjukkan bagaimana hukum tersebut belum ditegakkan. Masalahnya, penegak hukum di Indonesia masih lemah. Di era globalisasi yang menentang dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang harus menuntut para penegak hukum. Mereka harus memiliki kekuatan baja, karakter yang mulia, dan karakter yang kuat untuk melakukan tugas. Dalam hal ini, penegak hukum harus kuat, kemudian menyiapkan berbagai proses, ujian, lalu godaan yang bisa unggul pada kejatuhan otoritas sebagai penegak hukum. Maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional, adil, dan berkomitmen menegakkan hukum. 5. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Esensi adalah sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Sedangkan urgensi menunjukkan pada sesuatu yang mendorong kita yang memaksa untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dan menindaklanjuti sesuatu penegakan hukum di Indonesia supaya adil dan tidak pilih kasih. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk 1. Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Yang kedua, hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. 3. Agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya sebagai penyelesaian masalah dan penindaklanjutan tentang penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan yaitu sebagai berikut, yaitu A. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi. B. Perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan, pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. C. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.